Hai teman-teman, pada mata kuliah struktur baja kali ini kita akan mempelajari tentang sambungan las. Namun, sebelum masuk ke materi, mari kita simak kasus berikut ini. Pak Andi merupakan seorang penyedia jasa las. Ia diminta untuk menyambung beberapa sambungan baja seperti kolom-kolom dan balok kolom pada tempat parkir TK Boyolali. Pak Andi harus menyerahkan perencanaan penyambungan konstruksi baja dengan alat sambung las tersebut. Nah, kira-kira jenis las apa yang dapat digunakan oleh Pak Andi? Dan bagaimana cara Pak Andi merencanakan panjang dan ketebalan las tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak materi berikut ini. Sambungan las adalah salah satu metode penyambungan baja dengan cara pemanasan bahan baja hingga mencapai suhu leleh yang menyebabkan bahan plastis hingga cair. Pemanasan baja ini kemudian didiamkan hingga dingin. Proses pendinginan yang terjadi akan membuat bahan baja yang leleh menjadi keras kembali. Berikut ini merupakan kelebihan sambungan las. Yang pertama, lebih kokoh. Yang kedua, bentuk sambungan las relatif lebih rapi. Yang ketiga, bentuk sambungan las yang ringan 1% hingga 1,5% dari berat total konstruksi. Yang keempat, waktu pengerjaan yang lebih cepat karena hanya perlu menggunakan alat las dan elektroda las. Dan yang terakhir, kekuatan konstruksi yang disambung tidak berkurang. Meski memiliki kelebihan, sambungan las juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kualitas kekuatan las tergantung pada kualitas pengelasan yang dilakukan. Yang kedua, konstruksi las tidak dapat dibongkar pasang, tidak seperti baut dan paku keling. Metode penyambungan struktur baja menggunakan las dibagi menjadi dua, yaitu las karbit dan las listrik. Yang pertama, las karbit. Las karbit adalah metode las yang menggunakan bahan gas tertentu sebagai bahan bakarnya. Penggunaan metode las karbit hanya untuk pengelasan konstruksi sekunder yang tergolong ringan seperti pagar besi dan teralis rumah. Berikut ini merupakan contoh gambar las karbit. Yang kedua, las listrik. Las listrik adalah metode pengelasan yang dilakukan menggunakan energi listrik. Pengelasan dengan listrik perlu menggunakan seperangkat pesawat las yang terdiri atas dua buah kabel. Kabel pertama terhubung dengan benda kerja dan kabel yang lain terhubung dengan elektroda las. Cara kerjanya adalah dengan menempelkan elektroda las ke benda kerja. Interaksi yang terjadi antara elektroda dan benda kerja menimbulkan panas yang dapat melelehkan baja. Berikut ini merupakan contoh alat las listrik. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis las. Las dibedakan menjadi 3, yaitu las tumpul, las sudut, dan las baji dan pasak. Yang pertama, las tumpul. Las tumpul atau groove adalah jenis las yang berguna untuk menyatukan bagian batang struktural yang bertemu dalam satu bidang. Las tumpul menjadi pilihan utama bagi penyambungan batang struktural dikarenakan dapat menyalurkan semua beban batang yang disambungnya. Seperti dilihat pada gambar, las tumpul menyatukan ujung batang 1 dan ujung batang 2 menjadi satu kesatuan bertemu dalam satu bidang. Gambar atas merupakan potongan dari las tumpul, sementara gambar bawah merupakan tampak atas dari las tumpul. Yang kedua, las sudut. Las sudut merupakan las yang paling umum digunakan. Las sudut sendiri adalah las yang digunakan dalam pengelasan bagian sudut pada potongan yang saling bertumpang tindih atau overlap di konstruksi baja. Seperti gambar berikut ini, terlihat gambar potongan menampilkan
Dua batang baja yang saling tumpang tindih kemudian dilas di setiap sudutnya untuk menggabungkan kedua batang tersebut. Yang ketiga, las baji dan pasak. Las baji dan pasak adalah jenis sambungan las yang fungsinya untuk menyalurkan gaya berupa gaya geser pada sambungan baja. Las baji dan pasak ini sama-sama digunakan untuk menyambung baja yang saling tumpang tindih. Cara kerja las baji dan pasak ini sama-sama mengisi bagian lubang atau bidang konstruksi baja. Pada gambar las baji dan pasak berikut ini, terlihat di bagian bawah terdapat gambar potongan yang menampilkan dua batang baja yang saling tumpang tindih. Gambar sebelah kiri menunjukkan gambar las slot atau las baji, sementara gambar yang di sebelah kanan menunjukkan las plak atau las pasak. Teman-teman, materi selanjutnya yaitu kekuatan sambungan las. Kekuatan desain las dapat diartikan dengan nilai terendah dari kuat dasar material yang dihitung berdasarkan keadaan batas keruntuhan, baik keruntuhan tarik maupun geser, serta kuat logam las. Kekuatan untuk logam dasar dirumuskan sebagai berikut. Rn sama dengan FNBM dikali ABM, dengan FNBM yaitu tegangan nominal dari logam dasar, dan ABM merupakan luas dari penampang logam dasar. Sementara, untuk kekuatan logam las dirumuskan sebagai berikut. Rn sama dengan FNW dikali AWE, dengan FNW yaitu tegangan nominal dari logam las, dan AWE adalah luas efektif las. Kekuatan rencana las nantinya kemudian dihitung menggunakan rumus RU kurang dari sama dengan PRN, dengan RU yaitu gaya terfaktor pada las, dan Rn adalah kekuatan nominal las. Khusus pada perhitungan las sudut, kekuatan yang diizinkan untuk las linier dengan suatu ukuran kaki yang seragam dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. Digunakan Pi sama dengan 0,75 dan Rn sama dengan FNW dikali AWE. Rumus mencari FNW tertera pada gambar berikut. Dengan FEXX merupakan kekuatan klasifikasi logam pengisi dan θ merupakan sudut pembebanan yang diukur dari sumbu longitudinal las. Contoh soal. Di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Surakarta terdapat lonjakan pasien dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan membludaknya kendaraan pasien. Lonjakan tersebut mengharuskan pihak rumah sakit untuk menambah tempat parkir RSUD. Tempat parkir direncanakan dibangun dengan konstruksi baja. Pada bagian balok kolom perlu dilakukan pemasangan plat penyambung yang rencananya akan dipasang menggunakan las. Sambungan akan menahan beban mati sebesar 20 kN dan beban hidup sebesar 60 kN. Diketahui nilai kuat tarik minimum logam dasar atau Fu adalah 400 MPa dan mutu elektrode atau FEXX yaitu 490 MPa. Sementara tebal plat dan profil 16 mm dan lebar plat 180 mm. Untuk pengelasan menggunakan jasa las Pak Rudi. Bantu Pak Rudi merencanakan panjang dan tebal las yang akan digunakan. Berikut merupakan penyelesaiannya. Diketahui beban mati 20 kN, beban hidup 60 kN, Fu 400 MPa, FEXX 490 MPa, dengan tebal plat ABM 16 mm, dan jenis lasnya yang digunakan las sudut dengan ukuran kaki yang sama. Ditanya, perencanaan panjang dan tebal las yang akan digunakan. Langkah yang pertama, menghitung persyaratan ukuran tebal las. Tebal plat yang digunakan yaitu 16 mm, maka Wmin atau ukuran minimum las sudut didapat dari tabel J2.4 yaitu 6 mm. Pada ketebalan tepi material yang bernilai 6 mm atau lebih, ukuran maksimum las sudut tidak lebih besar dari tebal material dikurangi 2 mm. Maka,
Wmax-nya tebal pelat dikurangi 2 mm, dihasilkan nilai 14 mm. Karena Wmin-nya 6 mm dan Wmax-nya adalah 14 mm, maka kita memilih menggunakan tebal di antara ukuran tersebut. Maka kita gunakan tebal las 10 mm. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tebal efektif. Dikarenakan ukuran kaki las memiliki nilai yang sama, maka tebal efektif las yaitu 0,707. Setelah itu kita menentukan nilai tegangan nominal untuk mencari FNBM dan FNB sesuai tabel SNI berikut. Dari tabel SNI tersebut didapatkan nilai 0,6 FEXX. Langkah selanjutnya yaitu mencari nominal logam dasar dan logam las per 1 mm. Logam dasar didapat dari rumus Rn sama dengan FNBM dikali ABM, maka dihasilkan nilai 2400 Newton. Sementara untuk las sudut, diperhitungkan dengan rumus Rn sama dengan FNW dikali AWE, maka didapatkan nilai 207,858 Newton. Dari kedua nilai di atas dipilih nilai terkecil, sehingga didapatkan nilai 207,858 Newton. Langkah keempat yaitu mencari beban tarik terfaktor. Dengan rumus PU sama dengan 1,2 DL atau beban mati ditambah 1,6 kali LL atau beban hidup. Maka didapatkan nilai 120 kN. Langkah kelima yaitu mencari panjang las yang dibutuhkan dengan rumus LW sama dengan PU per PRN. Didapatkan nilai 770 mm. Kesimpulannya, jadi panjang total las yang digunakan untuk menyambung baja tersebut adalah 770 mm dengan tebal 10 mm. Dikarenakan lokasi pengelasan terdapat di dua sisi, jadi panjang las per sisi adalah 385 mm. Nah teman-teman, setelah mempelajari sambungan las pada konstruksi baja, kini kita dapat membantu Pak Andi untuk merencanakan kira-kira jenis las apa yang cocok digunakan untuk menyambung balok dan kolom yang akan direncanakan oleh Pak Andi. Selain itu, menurut teman-teman, kira-kira langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Pak Andi untuk merencanakan panjang dan ketebalan las tersebut?